merupakan suatu komitmen besar juga dari Bapak Presiden bahwa anak-anak muda ini, anak-anak milenial ini juga harus ikut serta dalam kebijakan publik yang tadinya mungkin apatis, sekarang tidak boleh apatis lagi. Surat terbuka untuk ex-Stafsus Belva, CEO Ruang Guru, dan kawan-kawan. Bancaan uang negara di tengah pandemi. Azwar Siregar tolak begal digital. Perencanaan keuangan untuk pekerja harian lepas, teknik. Jadi saya nggak tahu ini tujuan materinya apa. Apakah dengan materi ini kemudian nanti Gojek bisa mendapatkan order yang lebih? Karena yang saya tahu Gojek itu menurun karena memang demand-nya menurun, bukan karena skillnya gini. Sebuah amanah, sebuah bukti juga kalau ternyata pendidikan itu bisa besar loh di Indonesia. Semuanya dapat insentif dan menurut saya ini lebih menarik dibanding materinya. Surat terbuka untuk ex-Stafsus Belva, CEO Ruang Guru, dan kawan-kawan. Bancaan uang negara di tengah pandemi. Teruntuk Belva, Ruang Guru, atau orang-orang di belakang kalian yang sedang bancakan menikmati uang negara, di mana otak dan hati kalian? Kalian penjual paket video tutorial 1 juta rupiah untuk setiap orang yang menonton videomu. Bahkan negara juga harus menyiapkan kuota internet agar mereka bisa melihat videomu. Negara harus mengeluarkan dana 5,5 triliun untuk program ini. Tepatnya 6,5 triliun. Kalian mengeruk keuntungan, ini sedang pandemi kawan. Seharusnya gotong royong gandengan tangan, semua memberi, kalian menerima. Belva, Anda lulusan Harvard. Rasanya sulit untuk saya bahwa Anda tidak tahu bahwa ini hanya menguntungkan Anda sendiri dan orang-orang yang ada di belakang Anda mungkin. Coba kita hitung matematisnya. Berapa kira-kira untuk membuat platform pelatihan online dengan video tutorial seperti itu? Per kelas berdurasi 30 menit sampai 1 jam. Rasanya 20 miliar sudah cukup. Kemahalan. Rasanya tidak mungkin lebih mahal dari membuat sebuah film. Oke lah 20 miliar. Sementara anggaran yang dikeluarkan negara triliunan rupiah. Berapa margin yang kau dapat? Kalian cari makan di tengah pandemi. Produksi video, okelah 20 miliar seperti buat film. Oke, saya hargai karya Anda bisa ambil untung 80 miliar, total 100 miliar. Tapi, video kamu buka seluruh rakyat bisa menikmati. Dan negara lebih hemat triliunan rupiah. Negara cuma keluar 100 miliar, bukan 5,5 triliun. Tapi kalian tidak memilih itu. Kalian memilih tidak menyerahkan lisensi video, tapi setiap orang yang melihat video tutorial bak video gratis di YouTube harus membayar 1 juta rupiah pakai APBN. Kenapa kalian tidak berpikir video dibuka untuk semua orang? Kalian hanya memproduksi videonya tanpa harus dikunci dengan menjual lisensi hanya untuk menonton. Saya seperti ingin mengatakan kata paling kasar yang belum pernah saya ucapkan untuk kalian-kalian ini. Kalian makan uang negara, mungkin tidak melanggar hukum, tapi kalian keterlaluan. Banyak yang lebih membutuhkan. Anda berbisnis. Belva, Anda mengaku mengembalikan gaji Anda untuk UMKM ketika jadi stafsus, tapi sekarang di tangan Anda ada triliunan rupiah uang cash utuh. Uang APBN ditransfer ke rakyat melalui kartu prakerja, lalu uang itu kalian ambil jadi uang Ruang Guru. Karena mereka melihat videomu. Kamu membawa pulang triliunan uang negara di tengah rakyat yang membutuhkan. Apakah benar kalian berjuang untuk bangsa dan negara atau untuk Anda sendiri? Kalian berbisnis di tengah pandemi. Di tengah ribuan rakyat kelaparan, di PHK kehilangan pekerjaan, mereka bertahan hidup. Tidak hanya bertahan hidup di tengah ancaman wabah, kalian hengki-pengki dengan kipas-kipas uang di tangan. Mungkin kalian menganggap kami bodoh, tapi kami tidak bodoh. Ini seperti bancakan uang negara yang dilegalkan dengan aturan negara. Setahu saya, substansi korupsi adalah makan uang negara untuk kepentingan diri sendiri, meniadakan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Lalu apa bedanya dengan kalian? Jika memang Anda ikut berjuang untuk bangsa dan negara yang sedang berjuang melawan pandemi, saya tantang Anda untuk mengembalikan keuntungan Ruang Guru kepada negara. Saya review materi Ruang Guru untuk prakerja secara seobjektif mungkin di video YouTube. Azwar Siregar tolak begal digital.
Partai Tirik Yaluk mengajak seluruh elemen dan anak bangsa, baik kelompok pendukung pemerintah maupun kelompok oposisi, untuk bersatu menolak perampokan anggaran negara dengan modus pelatihan online di program Kartu Prakerja. Saya bukan penerima Kartu Prakerja, dan sepanjang tubuh saya sehat, insya Allah saya tidak akan pernah mau ikutan program Kartu Prakerja, karena menurut saya masih banyak anak bangsa yang lain yang lebih butuh dan membutuhkan. Jadi saya menolak perampokan berkedok pelatihan atau kursus online di Ruang Guru CS ini, bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi demi kepentingan rakyat Indonesia. Lebih baik uang 1 juta rupiah, persyaratan di program Kartu Prakerja tidak dicairkan dan hanya bisa atau wajib digunakan untuk pelatihan online, diberikan utuh kepada rakyat penerima Kartu Prakerja. Jadi semua peserta Kartu Prakerja bisa utuh menerima Rp3.550.000 per orang. Menurut saya pribadi, pelatihan atau kursus online itu adalah bentuk pembodohan terang-terangan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada jaminan setelah lulus dan mendapatkan sertifikat dan pelatihan online dari Ruang Guru CS akan membuat peserta lebih pintar, apalagi akan langsung mendapatkan pekerjaan atau bisa berwira swasta. Belum lagi video-video dan konten pelatihan sejenis banyak beredar di YouTube yang bisa dipelajari secara gratis. Jadi, lebih baik rencana anggaran 5,6 triliun rupiah untuk pelatihan online di 8 digital platform di Ruang Guru CS dialihkan untuk membuka lapangan kerja yang akan menampung para peserta program Kartu Prakerja. Jangan lupa, mayoritas yang orang-orang mendaftar program Kartu Prakerja adalah karyawan-karyawan yang di PHK, para pedagang asongan, ojek online, dan pelaku usaha mandiri lainnya yang terpaksa berhenti bekerja akibat pandemi COVID-19. Artinya, mereka bukan tidak memiliki keahlian, tapi lapangan kerjanya justru yang tidak ada. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Kalau rakyat nggak punya pekerjaan, ciptakan lapangan kerja, bukan malah justru bakar-bakar uang yang cuma menguntungkan segelintir orang. Apalagi kalau ujung-ujungnya cuma balas budi untuk pendukung yang tidak kebagian kursi. #TirikYaluk. Ini sedang pandemi, kawan. Seharusnya gotong royong gandengan tangan, semua memberi, kalian menerima. Belva, Anda lulusan Harvard. Rasanya sulit untuk saya bahwa Anda tidak tahu bahwa ini hanya menguntungkan Anda sendiri dan orang-orang yang ada di belakang Anda mungkin. Coba kita hitung matematisnya. Berapa kira-kira untuk membuat platform pelatihan online dengan video tutorial seperti itu? Per kelas berdurasi 30 menit sampai 1 jam. Rasanya 20 miliar sudah cukup. Kemahalan. Rasanya tidak mungkin lebih mahal dari membuat sebuah film. Oke lah 20 miliar. Sementara anggaran yang dikeluarkan negara triliunan rupiah. Berapa margin yang kau dapat? Kalian cari makan di tengah pandemi. Produksi video, okelah 20 miliar seperti buat film. Oke, saya hargai karya Anda bisa ambil untung 80 miliar, total 100 miliar. Tapi, video kamu buka seluruh rakyat bisa menikmati. Dan negara lebih hemat triliunan rupiah. Negara cuma keluar 100 miliar, bukan 5,5 triliun. Tapi kalian tidak memilih itu. Kalian memilih tidak menyerahkan lisensi video, tapi setiap orang yang melihat video tutorial bak video gratis di YouTube harus membayar 1 juta rupiah pakai APBN. Kenapa kalian tidak berpikir video dibuka untuk semua orang? Kalian hanya memproduksi videonya tanpa harus dikunci dengan menjual lisensi hanya untuk menonton. Saya seperti ingin mengatakan kata paling kasar yang belum pernah saya ucapkan untuk kalian-kalian ini. Kalian makan uang negara, mungkin tidak melanggar hukum, tapi kalian keterlaluan. Banyak yang lebih membutuhkan. Anda berbisnis. Belva, Anda mengaku mengembalikan gaji Anda untuk UMKM ketika jadi staf sus, tapi sekarang di tangan Anda ada triliunan rupiah uang cash utuh. Uang APBN ditransfer ke rakyat melalui Kartu Prakerja, lalu uang itu kalian ambil jadi uang Ruang Guru. Karena mereka melihat videomu. Kamu membawa pulang triliunan uang negara di tengah rakyat yang membutuhkan. Apakah benar kalian berjuang untuk bangsa dan negara atau untuk Anda sendiri? Kalian berbisnis di tengah pandemi. Di tengah ribuan rakyat kelaparan, di PHK kehilangan pekerjaan, mereka bertahan hidup. Tidak hanya bertahan hidup di tengah ancaman wabah,
kalian hengki-pengki dengan kipas-kipas uang di tangan. Mungkin kalian menganggap kami bodoh, tapi kami tidak bodoh. Ini seperti bancakan uang negara yang dilegalkan dengan aturan negara. Setahu saya, substansi korupsi adalah makan uang negara untuk kepentingan diri sendiri, meniadakan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Lalu apa bedanya dengan kalian? Jika memang Anda ikut berjuang untuk bangsa dan negara yang sedang berjuang melawan pandemi, saya tantang Anda untuk mengembalikan keuntungan ruang guru kepada negara. Saya review materi ruang guru untuk prakerja secara seobjektif mungkin di video YouTube.